Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Madinah. Saat ini kita hanya bisa melihat dari kamar hotel karena kita masih dalam kondisi karantina sampai nanti sore kita tes swab dan dinyatakan kita negatif, baru kita bisa keluar dari kamar hotel. Seperti itu. Ini situasi pagi di Madinah. Sayang banget ya kita nggak bisa keluar sana. Tapi ya memang harus seperti ini. Harus mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pihak Saudi Arabia, seperti itu. Oke sobat, sebenarnya sih kita masih sebenarnya kita pengen sarapan. Sarapan sudah ada. Sarapan udah diantar tadi pagi. Cuman saya punya janji kemarin yang belum saya tepatin, yaitu kita akan cerita atau saya akan cerita bagaimana sih kita setelah sampai di Jeddah kemarin, bukan di Jeddah, di Jeddah ya, di di bandara King Abdul Aziz, seperti itu. Alhamdulillah 9 jam perjalanan dari Surabaya ke Jeddah, kita sampai dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan ini berbeda dari umroh saya sebelumnya, di mana umroh sebelumnya kan belum masa pandemi nih. Jadi di umroh sebelumnya begitu turun, maaf sekali untuk yang memeriksa dan sebagainya, itu saya merasa agak kurang ramah ya. Tapi di masa pandemi ini yang kemarin kita datang dan baru nyampai, itu alhamdulillah mereka itu sangat ramah sekali, berbeda dari biasanya. Jadi memang kita itu di sepanjang jalan masuk kita disambut. Cuman sayang sekali pada saat kita ada di bandara, kita ada larangan untuk memvideokan atau memfoto situasi dalam bandara. Itulah kenapa kita tidak ada dokumentasi di areal bandara King Abdul Aziz itu, seperti itu. Oke sobat, mungkin kita agak sedikit santai ya. Setelah saya cerita sedikit nih karena janji saya kemarin kan pengen cerita ya. Setelah kita masuk ke dalam bis masing-masing, kita kan ada bis nih dari 1 sampai 5, bis 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Setelah kita ambil seat kita untuk duduk di bis, kita perjalanan lagi dari Jeddah ke Madinah itu makan waktu sekitar 5 atau 6 jam. Saya nggak ini pasti, cuman itu sekitar 5 atau sampai 6 jam seperti itu. Sampai di hotel, sampai di Madinah, tepatnya sampai di hotel, itu kita disambut lagi. Oh iya, saya lupa cerita. Jadi waktu di dalam bis itu kita juga ada disediakan makanan, kemudian kita juga ada ada guide-nya yang alhamdulillah walaupun mereka orang setempat atau orang lokal, mereka pasti berbahasa Indonesia seperti itu. Jadi agak sedikit memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kemudian sampai di Madinah, tepatnya di hotel, kita disambut lagi dengan yang pelayanan yang ramah-ramah pastinya. Itu pun kita waktu pertama masuk, itu kita langsung dikasih souvenir seperti yang kemarin saya upload atau seperti yang kemarin saya kasih lihat tuh di FB saya. Nah, souvenirnya pun ini juga tidak biasanya. Dulu sebelum pandemi, itu kita datang, tapi souvenir tidak sebagus sekarang ya. Jadi kalau ini kita souvenirnya benar-benar bagus, kita dikasih Al-Quran, kemudian ada sajadah di situ, kemudian ada tasbih, plus ada apa sih namanya itu ya? Masker. Sorry lupa, ada masker. Jadi memang kalau di sini mungkin dimanapun ya, tapi di sini agak sedikit ketat. Kita harus menggunakan masker. Dimana kalau di sini kalau kita tidak menggunakan masker, itu dendanya luar biasa. Seperti itu. Nah sampai di sini, sampai di kamar hotel, kita tidak boleh keluar kamar. Jadi selama
dalam masa karantina, nah kita nyampe di hotel itu kita langsung karantina. Jadi dari kemarin pagi kita nyampe itu kan pagi ya, subuh bukan pagi. Jadi kita nyampe itu pas sholat subuh. Jadi begitu kita sampai, kita dapat kunci hotel itu kita dapatnya pun itu langsung dibagikan di bis. Karena memang tidak boleh ada bergerombol di dalam area hotel seperti itu. Jadi begitu dapat kunci kita langsung masuk kamar. Itu alhamdulillah koper-koper udah diurus oleh Samira DGI seperti itu, oleh tim kita juga seperti itu. Jadi kita hanya menunggu koper-koper kita itu di dalam kamar. Setelah masuk kamar kita tidak diizinkan lagi untuk keluar. Terhitung dari kemarin subuh itu kita sudah di karantina seperti itu. Dan saat ini pun kita masih karantina, tapi insya Allah sih kalau tidak ada halangan, informasinya sore ini kita akan melakukan tes swab lagi. Yang artinya kalau misalnya sudah dinyatakan negatif, kita bisa melakukan ibadah. Alhamdulillah banget, soalnya dari awal kita datang tuh udah ngeliat apa ya, nggak usah deh ngeliat kubahnya Nabawi, ngeliat lampunya Nabawi aja dari kejauhan tuh udah pengen banget masuk ke sana. Mungkin sobat pecinta Baitullah mungkin harus wajib lihat gimana sih indahnya Nabawi itu, seperti itu, Masjid Nabawi itu. Oh iya, teman-teman, kemarin dari hasil postingan-postingan yang saya posting kemarin kan ada perjalanan dari Surabaya, karantina di Surabaya, kemudian masuk ke dalam pesawat Surabaya menuju Jeddah, kemudian perjalanan. Nah itu ada beberapa DM yang masuk, bukan ada beberapa ya tapi banyak. Itu ada yang DM-nya positif, ada yang negatif seperti itu, ada yang berupa pertanyaan-pertanyaan, tapi alhamdulillah itu berarti apa yang saya posting direspon seperti itu. Oke, mungkin sedikit kita bacain ya. Saya pegang garpu nih karena pikir udah mau sarapan. Oke, kita baca satu-satu ya Mbak ya. Salah, bukan Mbak, maksudnya sobat pecinta Baitullah. Ini dari, bacaan satu-satu tanpa nama boleh ya, takutnya orangnya tersinggung atau apa. Jadi kita baca tanpa menyebutkan namanya. Oke. Ini dari A. Dari si A, kita sebut si A, si B, si C aja biar nanti nggak ada yang tersinggung. Ini WhatsApp dari si A. Kotaknya boleh dong ya, boleh dong kita sebutkan. Ini dari si A, Balikpapan. Saya bacain ya. Tapi maaf, saya tidak bisa sebutkan nama. Ini, oke, begini dia bilang. Assalamualaikum Bunda, wah ribet ya umroh di masa pandemi, harus karantina dulu. Oke, saya jawab. Sebenarnya kalau kita bilang ribet, kita nggak bisa bilang karantina itu ribet. Tapi karantina itu memang harus dilakukan untuk apa? Untuk diri kita dan untuk orang lain seperti itu. Jadi jangan sampai kita menularkan dan ditularkan, kan seperti itu. Dalam masa pandemi itu bukan sesuatu yang ribet, tapi itu sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita juga seperti itu. Jadi kalau dibilang ribet, saya bilang nggak ribet gitu. Justru lebih bagus. Kalau hari-hari biasa bukan pandemi, mungkin kita tidak terlalu dicek ya untuk kesehatan kita bagaimana, ada virus atau tidak. Nah sementara di masa pandemi ini itu benar-benar yang kita benar-benar yang dites gitu. Jangan sampai ada virus di dalam tubuh kita yang membahayakan diri kita maupun membahayakan orang lain seperti itu. Jadi Bunda A, saya sebut saja Bunda A, oke. Jadi Bunda A, ini adalah sesuatu atau protokol kesehatan yang wajib kita lakukan, yang memang sebenarnya bukan hanya untuk prosedur, tapi memang untuk menjaga diri kita seperti itu. Kemudian
kita dari Bunda N, kita sebut saja Bunda N ya. Bunda N. Oke, kita bacakan. Masya Allah Bunda, aku pengen juga dong ke sana. Tolong diupdate ya setiap perjalanan Bunda, apalagi pada saat ziarah-ziarah ke tempat-tempat tertentu. Oke, Bu Nanda, insya Allah saya akan sorry kesebut namanya tadi. Sorry. Insya Allah kita akan update semua kegiatan kita, apalagi nanti kalau tidak ada larangan, sekali lagi kalau tidak ada larangan, kita akan update perjalanan kita akan videokan perjalanan kita, ziarah-ziarah kita selama itu memungkinkan. Jadi selama bisa kita videokan atau selama kita bisa lakukan live, kita akan lakukan live atau kita akan lakukan video atau kita paling tidak akan posting foto-foto seperti itu. Tapi kalau misalnya ada larangan, maaf sekali kita tidak bisa lakukan itu. Tapi semaksimal mungkin kita akan mengobati kerinduan para pecinta Baitullah seperti contohnya Bunda N ini. Kemudian ini, tolong ya Bun, saya didoakan. Insya Allah satu keluarga pengen umroh. Amin, saya doakan Bunda bisa umroh satu keluarga karena batasan usia ya Bunda ya. Di sini dituliskan soalnya menurut batasan usia anak umur 10 tahun belum bisa Bun. Iya Bunda, jadi untuk saat ini usia itu hanya diperbolehkan antara 18 sampai dengan 50 tahun seperti itu. Jadi lepas itu maaf sekali kita belum bisa, tapi kita berdoa aja Bunda. Jadi semoga kedepannya vaksin sudah mulai diedarkan, insya Allah bisa kembali normal untuk usia di bawah 18 maupun di atas 50 tahun seperti itu. Kemudian ini lagi dari Bapak B. Bapak B, wah kelihatannya enak ya Mbak. Aku pengen dong 2 orang. Oke, ini kemarin sudah ya Bapak B, saya sudah insert name. Jadi terima kasih karena melihat video-video kemarin itu bisa menggugah, setidaknya bisa menggugah Bapak B untuk langsung mendaftarkan diri. Terima kasih sekali, kemarin sudah kita masukkan ya Bapak. Jadi tinggal nanti kita menunggu virtual account dan Bapak bisa langsung mentransfer seperti itu. Kemudian ini ada M, kita sebut Bunda M di Balikpapan. Jadi Bunda M, insya Allah kita akan berangkat 4 orang. Tapi kita belum tahu mau pakai travel apa. Tapi melihat postingan-postingan Ukhti di FB, apa ini? Kita melihat postingan-postingan Ukhti di FB, saya jadi pengen daftar. Apa yang harus saya lengkapi yang Mbak? Nah, ini juga kemarin Bunda sudah saya balas ya, Jadi oke, selanjutnya mungkin tidak usah kita bacakan, kita lanjut saja. Doakan kita semua yang ada di sini, insya Allah sore kita akan melakukan swab kembali. Doakan bahwa saya dan segenap para jamaah yang ada di sini hasilnya adalah negatif sehingga kita bisa lancar kembali beribadah dan bisa mendoakan para bunda-bunda semua dan yanda-yanda semua untuk datang kembali ke sini atau datang ke sini untuk beribadah seperti itu. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, bunda-bunda insya Allah tahu FB saya, kemudian tahu IG saya akan terus update. Bunda-bunda atau yanda-yanda juga dan teman-teman serta saudara-saudara juga tahu WhatsApp saya, silahkan menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.